kebudayaan berubah dari masa ke masa. Dan perubahan itu bisa terjadi karena internal, karena faktor yang sifatnya berasal dari masyarakat itu sendiri, atau bisa juga perubahan itu terjadi karena adanya kontak dengan kebudayaan lain. Nah, itu ada perubahan. Dengan demikian, kalau kita ingin mengatakan masih adakah kebudayaan yang asli, rasa-rasanya kalau kita melihat dalam kondisi sekarang sulit sekali kita menemukannya. Namun tujuan terkait dengan budaya asli itu terutama terkait dengan nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat setempat. Jadi ada perubahan-perubahan yang itu memang cenderung dipaksakan dari luar. Dengan cara apa? Misalnya ada sebagian para penjajah itu yang kemudian menggunakan cara-cara militeristik untuk merusak masyarakat yang dia jajah. Kalau kita lihat Amerika Latin itu adalah contoh bagaimana kemudian negara atau penjajah itu dia benar-benar menggunakan pendekatan militeristik untuk menghabiskan populasi di wilayah atau untuk menaklukkan populasi yang di wilayah Amerika Latin. Juga di beberapa negara, kalau kita lihat di Indonesia juga ada praktik semacam itu. Nah, antropolog itu dituduh memainkan peran di dalam menghancurkan budaya asli. Tadi dengan cara apa? Dia mungkin antropolog itu dia memberikan arahan, memberikan masukan atau menyediakan data bagi para pemerintah kolonial itu, yang data itu terkait dengan budaya masyarakat, dengan kebiasaan masyarakat, terkait dengan norma yang berlaku di tengah masyarakat, atau sistem politik, sistem ekonomi, dan juga sistem sosial yang ada di dalamnya. Nah, pengetahuan yang memadai tentang kondisi masyarakat yang akan dikuasai atau yang tengah dikuasai itu semakin memudahkan proses perubahan yang direncanakan oleh para penjajah tadi terhadap masyarakat yang dijajah. Salah satu contoh yang sangat masyhur di Indonesia itu adalah bagaimana orang bernama Huruf-Bronje, seorang Belanda, dia mempelajari agama Islam. Salah satu tujuannya adalah agar dia paham sebenarnya seperti apa itu Islam. Nah, pengetahuan yang memadai itulah yang kemudian dijadikan sebagai bagian dari pertimbangan bagi pemerintah kolonial Belanda saat itu di dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan masyarakat Indonesia. Nah, secara garis besar, Huruf-Bronje mengatakan misalnya di dalam bukunya itu dia mengatakan ada dua kelompok Islam di Indonesia itu. Yang pertama adalah Islam yang politik, yang kedua adalah Islam yang non politik. Ya, Islam yang non politik ini tidak berbahaya, kata dia, karena dia lebih banyak kelompok Islam yang non politik ini dia lebih banyak berurusan atau lebih banyak sibuk dengan hal-hal yang terkait dengan ritual, dengan upacara kematian, upacara kelahiran, ritual sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Namun yang berbahaya, kata Huruf-Bronje, adalah Islam politik, yaitu Islam atau kelompok di dalam masyarakat Indonesia ini yang beragama Islam yang mereka memiliki cita-cita untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda yang anti kepada kolonialisme. Ini terjadi terutama di kalangan mereka yang lama tinggal di wilayah Timur Tengah. Misalnya di masa lalu orang pergi haji itu tidak cukup hanya dalam 1 hari atau sebulan 2 bulan, ya. Tapi kadang-kadang orang pergi haji itu selama bertahun-tahun. Jadi mereka pergi haji sekaligus di sana dia menimba ilmu. Setelah beberapa tahun tinggal di Arab, di sekitar Masjidil Haram itu, dia kemudian pulang membawa serta pengetahuan dari mereka tentang Islam. Dan juga tentu selama di sana mereka belajar tentang bagaimana proses mereka memahami tentang bagaimana dinamika politik yang berlangsung di wilayah yang tidak jauh dari kawasan itu. Misalnya dinamika yang terjadi di Turki, dinamika yang terjadi di Arab Saudi, itu mengilhami para jemaah haji itu untuk kemudian membawa serta ajaran-ajaran atau keyakinan mereka
dan mungkin juga strategi politik mereka untuk kita bawa pulang ke Indonesia dan kemudian dipakai untuk mengajari orang-orang Indonesia tentang bagaimana cara melawan pemerintah Belanda pada waktu itu. Nah, ini contoh tentang bagaimana sebetulnya kadang-kadang antropologi itu dia memiliki kontribusi bagi hal-hal yang sifatnya negatif seperti itu. Nah, kita lihat misalnya di masyarakat India, ya. India itu dia mengenal sistem warna. Jadi kalau saudara mengatakan sistem warna itu adalah varian dari kasta. Jadi kasta itu sebenarnya ada banyak. Saudara kalau menyebut sistem kasta itu, saudara tidak bisa mengatakan sistem kasta ada di masyarakat Hindu. Tidak hanya masyarakat Hindu yang punya sistem kasta, namun ada masyarakat lain yang juga punya sistem kasta dengan penerapan yang berbeda. Nah, di India itu ada sistem namanya warna. Jadi warna itu terkait dengan tingkat kesucian seseorang, dan semakin dekat dia dengan Tuhannya maka dia semakin suci, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang dekat dengan urusan-urusan ketuhanan itu dia berada pada posisi yang tinggi di dalam masyarakat. Nah, pengetahuan pemerintah Inggris atau pengetahuan orang Inggris terkait dengan sistem warna di India itu kemudian menjadi salah satu alat yang digunakan untuk memecah belah bangsa India. Jadi orang India itu baru menemukan kesadaran nasionalnya itu hampir pada waktu yang hampir bersama dengan Indonesia. Bahkan merdekanya itu tidak jauh beda dengan Indonesia, ya. Indonesia merdeka tahun 17 Agustus, India merdeka tanggal sekitar tidak dalam waktu yang tidak terlalu lama, 17 Agustus juga. Nah, itu yang kemudian terjadi. Jadi antropolog itu mendapatkan tuduhan mereka terlibat dalam persekongkolan dengan pemerintah atau dengan para penjajah. Nah, yang kedua adalah dia menjadi antropologi itu dia menjadi alat digunakan oleh pemerintah kolonial untuk melanggengkan sistem pemerintahan tidak langsung. Minggu lalu saya sudah memberikan contoh tentang bagaimana Afrika itu berada dalam situasi yang seperti itu. Pemerintahan tidak langsung yang dijalankan oleh pemerintah Belgia dan Jerman itu kemudian berdampak kepada terpecah belahnya masyarakat di Rwanda dan Burundi. Nah, sekalian dari sini kita bisa belajar bahwa lalu ada satu teori di dalam antropologi itu namanya fungsionalisme. Jadi fungsionalisme ini kalau kita ingat kembali di dalam kuliah kita teori antropologi pertama itu dia teori fungsionalis ini menggambarkan masyarakat itu sebagai sebuah entitas yang bersifat yang tidak banyak berubah. Jadi mereka memahami cara pandang ini melihat masyarakat ini sebagaimana mereka melihat sebuah organisme, melihat organisme itu bisa pohon, bisa manusia, bisa binatang, atau juga mikroba. Nah, apa yang terjadi dengan organisme itu? Organisme itu digambarkan memiliki banyak bagian. Dan masing-masing bagian itu memainkan fungsi yang spesifik. Nah, fungsi yang spesifik itu terkait dengan fungsi-fungsi yang lain. Saya gambarkan begini. Tubuh saya, tubuh saudara, ya. Itu kita punya tangan, punya kepala, punya hidung, punya telinga, punya mulut, ya, punya mata, punya kaki, punya lengan, punya perut, dan yang lain-lain. Ya. Kita punya semua. Masing-masing menjalankan fungsi yang sifatnya spesifik. Tangan untuk memegang, untuk meraih sesuatu, tangan. Nah, tapi tangan itu, saya perbaiki dulu, ada yang salah, perubahannya benar ya. Mungkin recordnya ditutup dulu, bisa. Saya memperbaiki presentasi dulu. Terima kasih.
Bentar, naik dulu. Oh, ya, makasih banyak. Alhamdulillah sudah mengingatkan saya. Silakan nanti presentasi sudah bisa sekarang. Sudah saya perbaiki jamnya. Itu agak tricky memang. Apa AMPM itu memang kadang-kadang kita nggak biasa dengan model AMPM. Kita biasanya pakai jam itu ya 13, 14, 15. Itu kayak Amerika. Kalau di Eropa orang biasa menggunakan jam 12, 13, 14 juga. Di Amerika enggak. Baik, kita lanjutkan kuliah kita. Dan sekalian saya kembali ke pembahasan kita tadi. Jadi, apa namanya, ini yang apa namanya, dari fungsionalis itu mereka dituduh apa namanya, yang pertama adalah dia meneliti masyarakat yang disebut sebagai masyarakat tanpa sejarah. Yang kedua, apa ya, masyarakat tanpa sejarah itu masyarakat yang belum mengenal tulisan lah kira-kira. Yang kedua, mereka baru mengetahui ya, masyarakat itu setelah menjalin kontak dengan masyarakat tersebut, sehingga mereka tidak terlalu mempedulikan atau cenderung mengabaikan masa lalu dari masyarakat tersebut. Yang ketiga adalah bahwa kebudayaan itu kemudian seperti benda-benda yang diletakkan pada almari pajak. Jadi kalau saudara lihat etalase itu, ya, kebudayaan itu kemudian seperti ditempatkan di dalam almari pajak, etalase. Seperti kalau kita ingin memilih sesuatu, jadi kita menjadikan kebudayaan sebagai sebuah benda atau sebuah objek yang dipamerkan. Jadi kita atau mereka itu punya semacam semacam semangat untuk melestarikan kebudayaan tadi agar kemudian tidak punah ya. Dan kemudian setelah dilestarikan, mereka ingin agar kebudayaan itu ditampilkan. Sehingga kemudian kalau kita membaca tulisan-tulisan antropologi pada masa-masa itu semuanya berisi tentang paparan tentang masyarakat yang unik ya. Yang unik itu karena dia berbeda dengan masyarakat Eropa. Nah, keunikan masyarakat tadi itu diharapkan tidak berubah. Dan namun kemudian dalam prosesnya para fungsionalis itu dia menjalin kontak dengan masyarakat tersebut, sehingga kemudian kebudayaan yang semula itu masih dianggap asli ya, dalam tanda petik ya, itu asli, itu kemudian mengalami perubahan karena adanya kontak dengan para fungsionalis, dengan para antropolog yang beraliran fungsionalis. Nah, yang terakhir adalah bahwa para fungsionalis ini mereka cenderung melihat Afrika itu sebagai daerah yang atau masyarakat yang tinggal di dalamnya itu aman tentram ya, tidak pernah ada gejolak, tidak pernah ada konflik. Padahal kalau kita ingat kembali pembahasan kita sebelumnya, fakta menunjukkan bahwa konflik terjadi di tengah-tengah masyarakat Afrika, sehingga mereka menganggap bahwa Afrika tidak mengalami dinamika yang panjang itu karena terbatasnya pengetahuan mereka tentang masa lalu masyarakat Afrika tadi. Karena mereka tidak mampu untuk menyelidiki atau meneliti masa lalu masyarakat tersebut. Mereka hanya tahu kondisi sekarang ketika mereka berhadapan langsung dengan masyarakat. Masa lalu
tidak mereka ketahui. Karena apa? Tidak ada catatan tentang masyarakat. Ya. Nah, kecuali kalau ada catatan, kemudian orang bisa melihat apa saja perubahan yang terjadi selama kurun waktu. Para antropolog seringkali datang ke masyarakat yang boleh dikatakan belum pernah berinteraksi dengan bangsa Eropa sebelumnya. Baik, sekarang kalian, nah sebuah ironi ya bahwa kemudian ya, saya ingin sampaikan fungsionalisme itu sejak awal perkembangannya dia apa namanya nolak penyalahgunaan sejarah. Jadi yang kedua adalah fungsionalisme itu dia didesain untuk mengungkap struktur yang hidup. Jadi dia ingin melihat melihat bagaimana masyarakat itu mengalami dinamika secara internal. Jadi kalau kita kembali kepada analogi tubuh kita, ya, jadi masyarakat itu digambarkan seperti tubuh. Nah, tubuh kita itu akan mengalami ketidakseimbangan, manakala ada bagian-bagian yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai contoh, ya, kita memaksa tubuh kita untuk bergerak lebih cepat daripada biasanya. Maka kemudian dampaknya adalah kita membutuhkan lebih banyak oksigen, ya, karena itu kalau kita bergerak lebih kencang, lebih cepat, itu maka jantung kita akan berdetak lebih kencang, lebih cepat. Ya. Nah, cepatnya atau perubahan detak jantung tadi kemudian membutuhkan oksigen ekstra, sehingga kemudian kita menghirup udara sebanyak-banyaknya, sehingga kemudian kita mengalami situasi terengah-engah. Ya. Jadi kita terengah-engah itu contohnya itu adalah proses yang sifatnya alamiah yang terjadi karena tubuh kita mengalami perubahan metabolisme pada saat itu. Nah, masyarakat juga demikian. Masyarakat itu mengalami perubahan dapat dianalogikan. Perubahan yang terjadi pada masyarakat itu dapat digambarkan seperti tubuh kita. Kita menggambarkan masyarakat itu penuh dengan penyakit masyarakat. Karena apa? Dia terlalu besar populasinya. Ya, populasi yang besar itu sama dengan tubuh kita yang terlalu gemuk. Kalau tubuh kita terlalu gemuk itu tentu penyakitnya macam-macam. Kena diabetes lah, tekanan darah tinggi lah, gangguan ginjal, gangguan pernafasan dan seterusnya. Jadi masyarakat itu digambarkan seperti organisme yang hidup tadi. Dan dinamikanya itu terjadi karena ada bagian-bagian yang mengalami perubahan fungsi. Jantung lebih cepat bergeraknya, maka kemudian yang lain juga ikut. Jantung bergerak lebih cepat, lalu kemudian oksigen yang kita hirup lebih banyak, sehingga kemudian paru-paru kita bekerja lebih keras. Dari situ kemudian kita keluar keringat. Setelah keluar keringat, kemudian kita mungkin merasa lebih baik daripada sebelumnya. Begitu pula apabila misalnya kita membayangkan diri kita itu sedang di dalam keadaan yang tidak nyaman, kita sakit kaki kanan kita. Manakala kaki kanan kita sakit, maka kemudian di kaki kiri kita itu berupaya untuk menyeimbangkan agar kita dapat berjalan secara normal, ya, dapat berjalan secara seimbang. Jadi ada mekanisme penyeimbang dalam tubuh kita. Masyarakat juga digambarkan seperti itu. Saya berikan contoh lagi. Kalau kita misalnya badan kita lemah, ya maka kemudian kita membutuhkan makanan. Nah, begitu kita membutuhkan makanan, maka kemudian mulailah gitu saraf di dalam mulut kita itu beroperasi. Mulailah air liur kita keluar, kemudian kita mulai dapat merasakan nikmatnya aroma makanan, dan kemudian kita makan. Setelah makan kemudian badan kita menjadi lebih sehat atau lebih bisa bergerak. Itu gambaran tentang masyarakat. Nah, jadi saudara sekalian, fungsionalisme ini sebetulnya salah satu aliran yang cukup lama dianut oleh para antropolog, karena dia dianggap mampu menjelaskan fenomena dalam atau fenomena kebudayaan dan fenomena kehidupan sosial, dan cukup komprehensif apa yang mereka sampaikan, yang mereka kemukakan. Baik, sekalian. Nah, sekalian, yang ini para penuduh fungsionalis tadi itu dituduh sebagai atau mereka diberi label sebagai para reaksioner romantis. Jadi romantika, kalau saudara tahu istilah kata romantis itu tidak berarti soal urusannya dengan soal cinta, namun romantisme itu lebih banyak
menggambarkan tentang kondisi ideal. Ya. Jadi kalau kita mengatakan meromantiskan kehidupan di tengah masyarakat pedesaan itu artinya kita membayangkan masyarakat desa itu penuh dengan kedamaian, dengan sukacita, dengan kebahagiaan dan sebagainya. Itu meromantiskan kehidupan masyarakat itu. Nah, dan sekalian, para antropolog itu kadang-kadang ingin melestarikan suku bangsa. Dari bangsa suku-suku itu ingin dilestarikan agar terjaga dari kontak terhadap dunia luar. Ya, jadi ya jangan sampai dia diganggu, ya udah biar kayak gitu, biarkan kemudian mereka hidup bagaimana cara mereka. Ini tadi saya katakan, ya. Yang kedua, masyarakat asli itu harusnya terpisah dari sistem perdagangan di luar, ya, dengan sistem pemerintahan yang ada di luar masyarakat mereka. Yang ketiga adalah dari pengaruh agama-agama yang ada di luar mereka. Sehingga kadang-kadang para misionaris itu, para penyebar agama ini dia dituduh ya sebagai orang yang sebagai orang-orang yang merusak kebudayaan asli. Ya, agama Kristen, Islam juga begini, seringkali mendapatkan tuduhan semacam itu. Karena mereka kemudian berupaya untuk mengubah masyarakat setempat, mengubah norma masyarakat setempat, mengubah cara beribadah masyarakat setempat, mengubah nilai masyarakat setempat, mengubah norma dan lain sebagainya. Nah, dan itu yang kemudian terjadi di dalam kontak yang terbangun antara masyarakat dengan masyarakat di luar mereka. Dan sekalian, pemerintah yang dilakukan oleh atau sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah kolonial itu yang tadi saya sampaikan merupakan sistem pemerintahan yang tidak langsung, itu mereka memperkenalkan sistem ekonomi uang. Jadi dulu orang desa di Jawa misalnya, awalnya mereka bekerja untuk orang lain atau bahkan bekerja untuk majikannya, itu tidak dibayar dengan uang. Para petani penggarap itu di desa itu dulu dibayar dengan makanan dan dengan pakaian, itu tidak dengan uang. Sisa-sisanya masih kita temukan hari ini. Misalnya ada kegiatan kerja bakti atau kegiatan gotong royong. Itu adalah kegiatan yang di situ orang datang melakukan sesuatu bareng-bareng dengan orang lain, namun tidak dibayar. Dia cuma dikasih makanan. Itu bagian dari sisa-sisa kehidupan pra uang. Jadi sebelum orang menggunakan uang sebagai alat tukar pekerjaan. Ya. Yang kedua adalah pemerintah kolonial itu menyelenggarakan pendidikan massal. Jadi yang kita lakukan sekarang ini adalah bagian dari warisan kolonial. Karena pendidikan itu dilakukan secara massal. Ini kalau kita membaca kisah-kisah silat di masa lalu, itu proses pendidikannya itu berlangsung secara privat. Ya. Saya ingin berguru kepada seorang suhu, seorang master. Ya. Saya diajari. Ya, saya tinggal di situ di rumahnya guru silat tadi, kemudian saya belajar dari bangun pagi sampai dengan tidur lagi tentang berbagai hal, belajar tentang life skill, ya, belajar tentang ilmu kanuragan, belajar tentang kebugaran, belajar tentang makanan, belajar tentang berbagai hal. Ya. Tapi itu tidak dilakukan di dalam ruang kelas. Jadi proses belajar dilakukan melalui interaksi antara murid dengan guru. Nah, sekarang pada era modern itu atau era kolonial dan setelahnya itu pendidikan dilakukan secara massal. Jadi ada satu program yang sudah dirancang oleh pembuat kebijakan, yaitu program pendidikan. Pendidikan ini diarahkan kepada luaran atau output yang sudah ditentukan di awal. Jadi orang kalau ingin mengetahui tentang rancang bangunan jembatan, bangunan gedung, silahkan kuliah di teknik sipil. Kalau orang ingin tahu tentang kesehatan, silahkan kuliah di kedokteran. Semua sudah ada target yang diharapkan akan dapat dihasilkan dari proses belajar di sana, sekaligus juga terdapat apa yang kita kenal rancangan kurikulum. Kalau saudara pernah
ke pesantren yang tradisional, itu kurikulum nyaris tidak ada. Kalau kita membaca kitab Ta'lim itu, di situ terlihat bahwa sebetulnya kita bahkan tidak boleh misalnya minta bahan kepada guru kita. Jadi kita menyerahkan sepenuhnya kepada guru kita tentang apa yang ingin diajarkan pada kita. Nah, yang ketiga adalah ada bentuk-bentuk hukum baru di dalam masyarakat dan juga bentuk pemerintahan baru. Dulu sebelum era kolonial, masyarakat memiliki hukum yang sifatnya sendiri tidak tertulis. Di masyarakat Indonesia kita mengenal ada hukum adat. Juga kalau kita mengenal misalnya ada diselesaikan secara adat itu memang terjadi. Saudara kalau tinggal di Jambi, di Palembang gitu, atau di daerah ataupun hulu itu kadang-kadang kalau ada konflik antar desa itu kemudian ada dua warga desa berkelahi gitu, pukul-pukulan sampai ada yang terluka itu mereka tidak membawa pelakunya di kantor polisi. Namun kemudian dua tokoh adat mereka bertemu mengadakan perjanjian damai. Nah, lalu kemudian perjanjian damai diresmikan dengan cara apa? Menyembelih binatang. Mereka bareng-bareng menikmati hidangan yang sama. Jadi ini adalah proses yang kemudian dilalui untuk mengatasi masalah manakala ada persoalan yang terkait dengan kejahatan. Maling gadis itu juga tidak dianukan, tidak dihukum kan. Kalau ada orang maling gadis maka dia harus membayar denda. Setelah itu dia wajib menikahi gadis itu. Ya, mencuri kawin lari orang maksudnya ya. Kalau di Lombok itu terjadi seperti itu. Orang kalau dia naksir seorang gadis maka gadisnya diculik malam hari baru dibawa bersembunyi ke tempat kerabat, lalu kemudian setelah itu kerabat tadi akan memberitahu keluarga yang kehilangan gadis tadi, dan kemudian mulailah ada rembukan pembicaraan tentang apa yang akan dibayarkan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan atas kejahatan, atas tindakan yang dilakukan kepada gadis. Maka kemudian diadakanlah rembukan untuk membicarakan untuk memutuskan tentang berapa banyak sapi yang harus disembelih, berapa banyak kambing yang harus disembelih, dan berapa uang yang harus dibayarkan. Nah, antropolog ya itu ikut serta di dalam memperkenalkan sistem hukum baru. Nah, hukum baru itu adalah hukum yang sifatnya positif, yaitu hukum tertulis. Hukum tertulis itu mengatur segala hal ya, dan semuanya tertulis. Kalau kita mengenal tadi hukum yang tidak tertulis tadi, sanksinya kan macam-macam, ya. Dan umumnya adalah sanksinya berupa sanksi sosial. Kalau ada orang misalnya bermalam di tempat pacarnya, dia tidak dihukum dengan hukuman fisik ya, namun misalnya dia diminta untuk melakukan untuk mengadakan untuk misalnya mengadakan rembukan dengan keluarga atau dengan masyarakat, atau mungkin kalau masyarakat tidak terlalu ketat di dalam mengendalikan perilaku warganya, kadang-kadang dia cukup dijadikan sebagai bahan pergunjingan atau dijadikan sebagai bahan gosip, dan itu kemudian seringkali lebih efektif daripada hukum yang sifatnya positif. Baik, sekalian, kemudian muncul satu fase yaitu ketika para antropolog itu berada di dalam sebuah ideologi yang kita kenal dengan ideologi liberal. Itu berkembang tahun 1920 sampai 1930. Para penganut ideologi liberal itu berpikir bahwa sebetulnya perubahan itu sesuatu yang berbahaya. Ya, karena apa? Setiap kebudayaan itu memiliki nilai yang harusnya dihormati ya, sampai. Nah, kebudayaan yang ketiga adalah bahwa kebudayaan suku bangsa itu, kebudayaan asli itu rentan terhadap korupsi, disintegrasi, dan ya, kalau ada kontak dengan dunia luar. Oleh karenanya itu harus dipelihara agar tidak terjadi perubahan secara radikal di tengah-tengah. Jadi itu gagasan yang berkembang di kalangan antropolog pada tahun 1920 sampai dengan 1930. Nah, yang selanjutnya adalah ada peran antropolog sebagai advokat.
Kita tahu advokat ya, advokat itu pengacara, kira-kira gitu. Kadang-kadang antropolog itu berperan sebagai pengacara bagi suku bangsa yang ditelitinya. Kadang-kadang ya mereka itu mengambil peran yang sifatnya revolusioner. Misalnya apa? Dia itu terlibat aktif di dalam melakukan advokasi terhadap hak-hak masyarakat. Nah, yang kemudian dari persoalan adalah kadang-kadang para antropolog tadi tidak cukup ya, tidak cukup memahami secara utuh struktur masyarakat yang ingin dibela. Nah, dan itu kemudian ada karena mereka memiliki kecenderungan kepada perspektif yang sifatnya fungsional, maka mereka mudah terjerumus ke dalam stereotip. Jadi mereka menilai suatu masyarakat dengan stereotip, tidak dengan menggunakan sudut pandang masyarakat tempat. Itu. Nah, sekalian, dan pada waktu itu teori yang diterima oleh pemerintah kolonial adalah evolusionisme. Mereka para pejabat kolonial mereka melihat bahwa mereka dididik di dalam tradisi Romawi ya. Dan para penjajah itu mereka melihat dirinya pada posisi sebagai pembawa manfaat bagi peradaban. Ini mirip-mirip dengan peran guru saya rasa. Guru itu kan dia memerankan dirinya sebagai sosok yang yang membawa perubahan bagi masyarakat atau memperbaiki kehidupan masyarakat. Namun, saudara sekalian, aliran ini menjadi pemicu bagi lahirnya rasisme seperti itu. Mengapa demikian? Karena kemudian aliran evolusionisme ini mereka menjadikan atau membagi-bagi masyarakat atau menggolong-golongkan masyarakat menurut tahapan-tahapan perkembangan di dalam evolusi. Jadi ada yang evolusinya sudah mati, ada yang evolusinya masih terbelakang. Jadi kalau kita menggambarkan perubahan evolutif itu seperti anak tangga, maka ada masyarakat yang masih berada pada anak tangga bawah, sebagian ada di tangga tengah dan sebagian ada di tangga atas. Nah, itulah yang kemudian melahirkan rasisme. Karena apa? Orang membandingkan. Ini telah mati, masyarakat ini belum mati. Masyarakat A telah canggih, masyarakat B belum canggih. Dan itu kemudian memicu apa yang kita kenal sebagai perlakuan yang berbeda kepada masyarakat. Masyarakat yang masih dianggap terbelakang, dia diajari tentang berbagai hal agar mereka mengikuti atau mengalami akselerasi cepat. Semakin cepat menjadi bagian dari masyarakat yang berada pada level atas. Nah, dan kemudian yang lebih ekstrim lagi, masyarakat atau manusia itu juga dikelompokkan menurut rasnya, warna kulitnya. Ada, jika saudara mengetahui bahwa konsep ras itu sudah hilang di dalam teori sosiologi dan antropologi. Jadi orang tidak lagi menggunakan istilah ras untuk menyebut warna kulit. Jadi orang cukup menggunakan istilah warna kulit. Jadi gitu, para antropolog dia menggunakan konsep warna kulit bukan ras, ya. Karena ras itu hanya cocok diterapkan pada binatang. Ras itu manusia tidak ada ras. Manusia itu hanya warna kulit. Karena secara genetik sebetulnya kita itu campuran dari berbagai macam nenek moyang. Sehingga kemudian tidak ada satupun masyarakat, kelompok masyarakat di dunia ini yang mereka bukan merupakan atau yang tidak memiliki warisan genetik dari masyarakat lain. Itu. Jadi itu yang dapat saya sampaikan untuk bagian pertama dari kuliah saya. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya masuk pada bagian selanjutnya. Ya, silakan. Siapa ini yang presiden ini? Riki, silakan. Baik Pak, izin masuk Pak. Saya ingin bertanya Pak. Tadi kan ada 2 tuduhan ya Pak.
Yang pertama adalah tuduhan terhadap antropolog, dan yang kedua ada tuduhan terhadap fungsionalisme. Nah, pertanyaan saya, siapa sih yang dianggap fungsionalisme ini? Kan tadi Bapak sempat menyinggung sedikit bahwa fungsionalis atau mungkin diksinya itu merujuk pada kaum fungsional, itu memandang bahwa Afrika itu terkunci gitu dalam adat istiadatnya. Nah, yang dimaksud kaum-kaum fungsionalis atau fungsionalisme ini apakah para filsuf yang menggunakan aliran fungsionalisme atau ada pihak lain, Pak? Terima kasih. Ya, ini diarahkan kepada para antropolog yang menggunakan perspektif fungsionalis di dalam memahami kebudayaan di dalam masyarakat. Itu yang dimaksudkan dengan para fungsionalis itu ya. Iya, Pak. Jadi kalau saudara tahu ada nama Bronislaw Malinowski, saudara tahu ada nama Redfish Brown, ada nama misalnya siapa Edmund Lee ya, yang umumnya berasal dari Inggris ya, mereka adalah para fungsionalis dan mereka mendapatkan tujuan semacam. Sebagai contoh misalnya ada satu penelitian yang dilakukan oleh Frederick Barth. Frederick Barth itu membuat sebuah penelitian tentang masyarakat yang kita kenal dengan Afghanistan sekarang. Dia menulis tentang judulnya itu political leadership among SWAT pasang. Jadi ini dia membicarakan tentang etnisitas sebetulnya, tentang bagaimana identitas itu muncul sebagai proses sebagai bagian dari proses interaksi antara mereka yang berlatar belakang berbeda. Jadi kemudian ada proses yang oleh Frederick Barth disebut sebagai identitas itu terlalu besar untuk dikecilkan dan terlalu kecil untuk dibesarkan. Ini maksudnya adalah bahwa kadang-kadang kita itu merasa sebagai bagian dari sebuah kelompok yang besar, namun pada kesempatan yang lain kita kemudian menjadikan diri kita berada pada posisi sebagai bagian dari kelompok yang lebih kecil daripada itu. Saya misalnya hari ini mengatakan saya orang Jawa. Namun suatu hari nanti saya akan mengatakan saya orang Indonesia. Kalau saya pergi ke Jepang, saya mengatakan ditanya kamu dari mana? Saya dari Indonesia. Tapi kalau saya ke Sumatera, ditanya kamu dari mana? Saya orang Jawa. Ya, jadi contoh tentang bagaimana kemudian identitas itu sebetulnya sesuatu yang sifatnya sifatnya itu fleksibel ya, apakah yang mengembang atau yang menyempit ya. Kalau dia terlalu besar maka dia dipersempit, kalau dia terlalu kecil maka dia diperluas. Itu gambarannya. Hari ini misalnya kita mengatakan saudara mahasiswa UNS ya, tapi itu nggak cukup untuk mendefinisikan siapa saudara. Saudara perlu mendefinisikan saya mahasiswa sosaan, misalnya gitu ya, atau saya mahasiswa itu. Contoh bagaimana kemudian kita dapat menyatakan mendefinisikan identitas kita. Nah, Frederick Barth ini contoh dia meneliti tentang masyarakat SWAT pasang yang kita kenal dengan Afghanistan sekarang. Dia ini ya menulis atau meneliti tentang masyarakat ini dengan menggunakan pendekatan yang memadukan antara kajian historis dengan kajian yang sifatnya mitologi. Sayangnya adalah bahwa kemudian tidak banyak materi-materi tertulis yang dapat dia temukan, sehingga kemudian dia berusaha untuk menemukan sejarah tentang masyarakat Pasan itu melalui sejarah lisan pada masyarakat. Jadi mereka membayangkan diri mereka sebagai keturunan dari seorang nenek moyang namanya Yusufzai, ya. Dan Yusufzai ini melahirkan dua kelompok besar, dan di bawah kelompok besar itu ada sub kelompok yang kemudian semuanya tergabung ke dalam satu suku bangsa yang satu, yaitu Patan. Nah, sekalian begitu pula dengan orang-orang Batak. Ya, itu ada penelitian tentang suku Batak. Apa yang diteliti oleh orang-orang yang atau para antropolog yang beraliran fungsionalis tadi, mereka melihat suku Batak sebagai satu suku yang kemudian memiliki ciri khas yang berbeda dengan suku Minang, berbeda dengan suku Melayu. Nah, mereka ingin agar kekhasan tadi itu tidak mengalami perubahan. Mereka ingin agar kemudian ciri-ciri yang melekat pada masyarakat yang mereka teliti itu
tidak berubah. Kira-kira seperti itu. Sekalipun di dalam kenyataannya kita hari ini sulit menemukan ciri yang membedakan antara orang Jawa dan orang Sunda. Kecuali kalau kita ngomong bahasa, kalau kita berbicara dengan bahasa kita baru kita mengetahui bahwa dia orang Sunda atau orang Jawa. Tapi kalau kita ketemu langsung, lalu makan siang bareng-bareng, kita nggak tahu dia orang mana. Sehingga kemudian batas-batas antar suku dari ini sebetulnya dalam konteks sekarang itu semakin menipis, makin kabur, makin kita sulit mengidentifikasi batas yang membedakan antara suku A dengan suku B. Nah, itulah yang kemudian diputuskan pada para fungsionalis tadi. Dari para fungsionalis tadi, mereka dianggap melakukan intervensi kepada masyarakat yang mereka punya ciri. Nah, itu yang terjadi. Baik Pak, terima kasih bisa ditangkap. Oke, baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Kalau ada. Baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan kuliah saya sampai nanti jam pukul 11.30 kira-kira. Kita akan akhiri kuliah kita. Dan saya akan melanjutkan materi kita. Jadi kalau tadi saya sudah membicarakan tentang seperti apa antropologi di era kolonial itu, maka saya mencoba melihat ada satu aliran yang ini penting untuk kita ketahui di dalam perjalanan sejarah teori antropologi, yaitu teori kognitif. Kalau kita lihat dari namanya, teori kognitif itu menggambarkan bahwa yang diteliti oleh antropolog itu adalah kognisi, pemikiran orang. Kalau kita ingat kembali, ya kita menggunakan konsep yang dikembangkan oleh Buntaraningrat misalnya, bahwa kebudayaan itu ada 3 level, ada 3 lapis. Lapis pertama adalah materi yang paling luar, lalu ada lapis di tengahnya itu adalah lapis yang namanya perilaku, yang paling dalam adalah lapis sistem gagasan. Jadi pemahaman yang dikembangkan oleh teori kognitif ini kira-kira adalah bahwa sebetulnya tingkah laku kita, produk yang kita hasilkan, itu semua adalah akibat atau merupakan turunan dari pikiran kita. Jadi kalau saya mengatakan saya merasa saya hari ini bahagia, itu karena pikiran saya mengatakan saya bahagia. Maka saya mengekspresikan kebahagiaan saya dengan cara tersenyum. Yang kedua, misalnya masyarakat memiliki aturan, yaitu ada larangan merokok di sembarang tempat. Ada larangan semacam itu karena ada cara berpikir di dalam masyarakat bahwa merokok di sembarang tempat itu berbahaya. Sehingga muncul aturan semacam itu. Nah, pada level materi misalnya, kita menciptakan sebuah alat untuk menulis. Kita menciptakan alat bernama pensil. Itu karena masyarakat berpikir bahwa apa yang kita lakukan dan kita lihat itu perlu direkam dengan cara menuliskan apa yang kita lihat dan kita rasakan atau kita temui di dalam keseharian kita. Kalau sudah direkam dalam tulisan, maka kalau kita nanti meninggal, orang lain akan bisa membaca tulisan itu. Kira-kira seperti itu. Nah, kita kembali ya. Sekalian, sebetulnya ya, kebudayaan itu adalah satu konsep yang didefinisikan dengan cara yang sangat-sangat variatif, sangat banyak. Ya. Kalau kita mengikuti Over dan Kluckhohn, ya, itu sekurang-kurangnya itu ada 6 varian dari definisi kebudayaan. Yang pertama adalah definisi kebudayaan yang lebih banyak memberikan perhatian kepada aspek isi, pada substansinya. Jadi apa isi kebudayaan? Kalau kita lihat, wujudnya adalah misalnya kebudayaan itu berisi kesenian, ya, berisi mata pencaharian, berisi teknologi, dan lain sebagainya. Itu isi kebudayaan. Deskriptif. Kalau kita melihat Buntaraningrat,
Tyler itu tergolong sebagai apa, jadi orang-orang yang menganut definisi deskriptif. Ada 7 unsur kebudayaan, berarti dia deskriptif. Yang kedua adalah historis. Jadi, pendekatan historis ini menekankan pemahaman bahwa yang terjadi pada masa kini itu merupakan keterkaitan dengan apa yang terjadi di masa lampau. Ya, dulu seperti apa, sekarang seperti ini. Itu adalah proses yang sinambung, yang berkesinambungan antara masa lalu dengan masa sekarang. Jadi setiap masyarakat memiliki sejarah yang berbeda. Karena dia memiliki sejarah yang berbeda, maka kemudian situasi yang kita temui sekarang juga berbeda. Ada masyarakat yang cenderung berkarakter agraris, ada masyarakat yang cenderung berkarakter maritim, ada masyarakat yang cenderung berkarakter industrialis. Itu semua karena proses historis. Yang ketiga adalah ada definisi kebudayaan yang menekankan pada aspek aturan. Jadi kebudayaan itu dibedakan dari kebudayaan yang lain karena aturannya yang berbeda. Ada kebudayaan yang misalnya tidak memperbolehkan orang berbicara dengan menatap mata orang yang diajak bicara. Tapi ada kebudayaan lain yang kemudian bahkan menganggap bahwa kalau orang bicara tanpa menatap mata orang yang diajak bicara, itu tidak sopan. Ada sebagian kebudayaan yang memperbolehkan orang sendawa, LDN tadi. Ada sebagian kebudayaan yang mengatakan sendawa tidak sopan. Ada yang sebagian mengatakan kentut itu boleh, tapi kebudayaan yang lain mengatakan kentut itu tidak boleh. Normatif. Jadi disitulah kemudian satu kebudayaan berbeda dengan kebudayaan lain dari aspek norma, aturan. Yang keempat adalah ada psikologis, jadi terkait dengan bagaimana masyarakat yang memiliki kebudayaan itu, dia berusaha untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Jadi mereka menggunakan pikiran mereka. Yang keenam adalah pola. Jadi tadi saya katakan yang fungsionalis tadi itu terkait dengan pola. Jadi ada masyarakat yang cenderung hierarkis, ya, yang cenderung egaliter, ada yang cenderung campuran antara yang egaliter dengan yang hierarkis. Yang terakhir adalah kebudayaan adalah produk genetis manusia. Produk manusia. Jadi hanya manusia yang menghasilkan kebudayaan. Tidak ada spesies lain selain manusia yang menghasilkan kebudayaan. Baik, sekalian itu lalu, di dalam antropologi itu ada tradisi relativis namanya. Ya, jadi orang bicara tentang tentang bahwa segala hal itu relatif. Antropolog misalnya mengatakan bahwa hal-hal yang sifatnya irasional itu tidak berarti irasional. Ya, itu hanya salah saja. Misalnya apa? Ada sebagian orang yang percaya bahwa bumi itu datar. Karena apa? Dia mengalaminya demikian. Coba kalau kita lihat, ada orang percaya hari ini bahwa bumi itu datar. Mengapa? Karena memang dia sehari-hari tidak pernah menemui bahwa bumi itu bulat. Saudara jalan dari Kartosuro ke kota Solo itu nggak pernah menurun, nggak pernah menurun lalu nggak pernah. Tapi lurus saja, datar terus. Ya. Saudara bahkan naik mobil dari Banyuwangi ke Jakarta itu lurus terus, nggak pernah melengkung gitu. Jadi orang mengalami bahwa bumi itu datar, sehingga kemudian dia percaya bahwa bumi itu datar. Jadi ya itu bukan rasional, namun dia hanya salah karena dia hanya mengandalkan pengalaman dia, atau dia hanya mengandalkan sesuatu yang dia pegang berasal dari sumber yang tidak valid. Baik, yang kedua adalah ada pendekatan simbolis. Jadi apa yang kita kenal dengan
mitos, ritual, dan berbagai macam praktik gitu. Itu tidak rasional, itu hanya pada tampilan luarnya saja. Ya. Nah, namun kalau kita lihat bahwa itu adalah metafor atau gambaran atau gambaran terhadap nilai moral, maka berbagai macam ritual tadi itu menjadi sangat rasional. Sebagai contoh apa? Kita lihat misalnya kalau mengapa orang sholat, itu contoh ritual. Kalau kita menggunakan cara pandang cara pandang yang 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 sangat yang rasionalisasi, maka tidak rasional. Untuk apa orang sholat? Namun kalau kita memahami sholat sebagai sesuatu yang sifatnya sebagai sebuah metafor, gambaran tentang ketaatan seseorang kepada Tuhan, dia diawali dari menyebut nama Tuhan dan kemudian diakhiri dengan mengucap salam kepada manusia. Jadi itulah kemudian di dalam sholat itu ada gambaran tentang keseimbangan hubungan antara Tuhan dengan manusia, atau hubungan antara vertikal atau hubungan yang sifatnya vertikal dengan hubungan yang sifatnya horizontal. Itu metafor. Bisa juga kita gambarkan sholat sebagai satu metafor tentang bagaimana sebetulnya orang itu selalu berada dalam situasi transisi. Jadi orang kerja dalam satu hari, hidup dalam satu hari, itu ada masa ketika, ada waktu-waktu ketika dia mengalami penurunan mental atau penurunan stamina, maka atau penurunan konsentrasi atau penurunan atau gangguan keseimbangan. Misalnya orang baru tidur lalu bangun, itu orang bisa disorientasi. Oleh karenanya agar situasi kebatinan kita menjadi netral, maka orang melakukan sholat subuh, gitu ya. Siang hari misalnya, itu ada peralihan dari waktu pagi ke waktu siang, maka orang melakukan sholat zuhur. Nah, ada peralihan dari waktu sore ke waktu siang ke waktu sore, maka orang sholat asar. Peralihan dari waktu sore ke waktu malam, orang sholat maghrib. Dari waktu malam ke waktu istirahat, orang sholat isya. Itu contoh tentang bagaimana sebetulnya kita para antropolog kadang-kadang memahami ritual yang dijalankan oleh suatu masyarakat itu dengan cara semacam itu, sehingga kemudian tidak ada yang tidak rasional di dalam hal-hal yang sifatnya ritual. Semuanya rasional. Kalau kemudian kita melihatnya sebagai sesuatu yang membawa pesan kebaikan, membawa pesan moral. Itu gambarannya sudah sekalian di kuliah saya pada hari ini. Kalau ada pertanyaan boleh, saya masih buka kesempatan kira-kira 10 menit, setelah ini akan saya akhiri. Silakan. Jadi semua materi akan saya simpan dalam PDF, lalu akan saya sampaikan. Koneksi saya putus depan. Nah, gitu, silakan kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan. Gitu ya. Silakan. Izin bertanya, Pak. Izin bertanya. Silakan, Indah. Baik, Pak. Tadi kan Bapak mengatakan tidak ada sesuatu yang bersifat irasional atau semuanya itu rasional seperti mitos dan ritual. Berarti seperti tradisi itu juga bersifat rasional, begitu ya, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, jadi tadi dikatakan bahwa tidak ada yang rasional kalau kita memahaminya sebagai sebuah metafor, ya. Tapi kalau kita memahaminya dari kacamata rasionalitas ala barat, tentu banyak hal yang tidak rasional, ya. Jadi misalnya gini, kita itu mengatakan sesuatu itu rasional itu kan kalau misalnya memang dia masuk akal, ya. Ada orang misalnya tadi sholat, contohnya itu kan ritual, atau orang
memberikan sesajian. Itu kan apa namanya? Itu orang berpikir untuk apa itu orang melakukan sesajian. Nah, kalau kita mau menggunakan kacamata rasionalitas ala barat, maka dia menjadi tidak masuk akal. Namun kalau kita kemudian memahaminya sebagai satu bentuk metafor tadi, gambaran tentang sesuatu yang kemudian memberi manfaat bagi kehidupan mereka, maka dia menjadi rasional. Ya, tindakan mereka menjadi rasional karena kemudian dengan cara itu mereka misalnya menemukan kebahagiaan atau mereka menemukan ketentraman. Why not? Ya, orang boleh saja menemukan ketentraman dengan cara mereka masing-masing. Ya, bahkan kalau kita katakan tadi kasus ada konflik antar kampung misalnya, ya, lalu kemudian diselesaikan dengan menyembelih kambing, lalu dinikmati bareng-bareng. Kalau kita menggunakan kacamata hukum yang sifatnya positif tadi, maka dia menjadi tidak rasional karena dia tidak mengatasi masalah. Dia tidak dapat menemukan kebenaran dan keadilan, kira-kira gitu. Korban tidak dapat memperoleh keadilan karena orang yang melakukan kejahatan itu dia tidak dihukum. Namun masyarakat punya cara pandang berbeda, bahwa kalau ada konflik, ada sesuatu yang sifatnya mengganggu hubungan di antara sesama, itu harus diselesaikan sedemikian rupa agar kemudian tidak memunculkan masalah-masalah berikutnya. Sebagai contoh, kalau tadi misalnya ada dua anak muda dari dua keluarga, itu mereka berantem. Kalau orang menggunakan kacamata rasional, dia akan mengatakan, udah dibawa aja ke polisi, selesai. Itu rasional. Namun, bagi masyarakat, belum tentu dia rasional. Karena apa? Ya, kalau dibawa ke polisi, maka kemudian akan memunculkan persoalan baru. Orang harus datang ke kantor polisi, orang harus direpotkan dengan pemeriksaan, dan lain sebagainya. Dan jika, kalau sudah dihukum, lalu apa yang diperoleh dari korban? Ternyata korban nggak dapat apa-apa, dia hanya dapat rasa puas, bahwa dia telah dihukum. Namun proses peradilan semacam itu tidak mengembalikan kondisi masyarakat pada kondisi sebelumnya. Jadi kemudian masyarakat membuat mekanisme agar kemudian mereka melakukan perdamaian dengan cara mereka. Tujuannya adalah agar kemudian setelah kasus ini kemudian orang tidak lagi mengungkit-ungkit dan kemudian dia akan kembali pada kehidupan normal sebelum adanya konflik. Gitu ya. Begitu juga dengan ritual-ritual yang lain seperti itu. Jadi bukan kemudian mereka kalau kita menggunakan kacamata rasionalitas barat, maka kemudian dia menjadi tidak rasional. Kalau kita menggunakan cara pandangnya Augustin, dia tidak rasional, ya, karena dia tidak positivistik. Nah, tapi kalau kita menggunakan cara pandang yang lain, yaitu memahami bahwa yang mereka lakukan itu sesuatu yang memberi makna bagi hidup mereka, misalnya bahwa ini adalah sesuatu yang sifatnya simbolik, bahwa ini sesuatu yang menggambarkan tentang cara mereka menemukan kedamaian, maka tindakan mereka menjadi rasional. Itu yang dimaksud rasionalitas itu. Begitu, Endah. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Baik, teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Baik, kalau tidak ada, ya saya akhiri, kita akan ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Dan silakan nanti dipelajari bahan kuliahnya. Mulai minggu depan saya akan sampaikan tugas dan kita akan diskusi nanti pada kuliah-kuliah berikutnya, diskusi pada 1 jam pertama, pada jam berikutnya saya akan menyampaikan materi. Itu gambarannya, ya. Baik, silakan saya akhiri kuliah kita pada pagi hari ini. Saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Saya cukupkan sekian. Mari semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Tidak